Bisa menyerang anak kecil nggak sih dok si penyakit stroke ini? Bisa. Jadi memang ada beberapa yang muda-muda juga banyak stroke nih, kayak 30-an, 40-an kayak gitu. Pasiennya masih muda tapi sumbatannya sudah hampir sepertiga otak misalnya kayak gitu, kena kayak gitu. Dok, lu takutan dok kayak sakit banget tangan kanan lu nih nah dok, jari satu ini di sebelah sini kadang sampai kesembuh, takutan stroke lain, stroke lo dok, jari gitu kan. Bukan ya ternyata ya. Yang paling sering mungkin mendadak ya, ini gejala stroke tuh biasanya memang mendadak. Stroke itu gawat darurat kayak gitu. Jadi cuman kalau ditanya bisa pulih, ada beberapa pasien saya yang sampai sudah bisa jalan lagi seperti biasa kayak gitu. Misalnya katur cuman tangan, kalau Wasan micik HP kada gara-gara stroke kalau ya. Itu beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat dimanapun kalian berada. Kembali lagi barengan sama Atifa di Bingka Warna, bincang kesehatan warga Banua. Dan hari ini Atifa udah barengan sama Dokter Hana. Bentar ya, buka intipan ya. Bersama Dokter Hana Humaira Fahir. Beliau merupakan dokter spesialis saraf. Selamat siang dok. Iya, selamat siang mbak. Iya, salam kenal. Selamat datang di podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bingka Warna. Gimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik mbak, baik alhamdulillah. Oke, beliau merupakan dokter spesialis saraf ya dok ya. Betul. Berarti kita bakalan ngebahas tentang saraf, lebih spesifiknya mengenai tentang stroke. Stroke ya, stroke penyakit ya teman-teman ya, bukan stroke nota kwitansi, bukan stroke belanja nih ya. Itu stroke ya. Bukan itu stroke ya. Mirip-mirip kan kadang-kadang orang menyambat Banjar nih kan lidahnya stroke ya. Kirain stroke nota kwitansi, taunya stroke penyakit kan ya. Oke, pengen tahu nih Kak, stroke itu penyakit yang seperti apa sih? Iya, jadi stroke itu memang adalah gejala, kita nyebutnya gejala ya. Tapi kalau kita pribadi dokter saraf bisa nyebutnya stroke defisit neurologis. Jadi gejala yang muncul akibat gangguan pembuluh darah di otak kayak gitu. Bisa tersumbat, bisa pecah seperti itu, yang kemudian menimbulkan gejala yang mendadak. Dan dia menetap lebih dari 24 jam. Jadi kalau kemudian dalam satu hari perbaikan tuh biasanya ada lagi sebutannya. Tapi kalau stroke itu biasanya menetap lebih dari 24 jam yang disebabkan oleh gangguan vaskular atau pembuluh darah di otak memang seperti itu. Oh, berarti penyebab utamanya ini dikarenakan ada penyumbatan di otak ya utamanya ya? Bisa penyumbatan, bisa pecah pembuluh darahnya, artinya yang bermasalah memang pembuluh darah di otak, apapun itu. Oh, berarti gitu. Di otak pusatnya berarti ya? Betul. Terus nih dok, tanda-tanda nih kalau kita itu terkena stroke atau peringatan apa sih yang kira-kira aku ternyata stroke nih gitu. Kayak gitu. Gejala stroke ini banyak banget memang ya mbak ya. Yang paling sering mungkin mendadak ya, ini gejala stroke tuh biasanya memang mendadak. Yang pertama yang paling sering adalah lemas separuh badan. Kok mendadak tangan kanan sama kaki kananku kok tiba-tiba lemah ya. Separuh bukan berarti kakinya ya kanan kiri seperti itu, tapi separuh tekas seperti itu. Melengah-lengah ini ya. Berarti biasanya kita dengarkan stroke ampah aja bahasa Banjar banget, arah ke kiri gitu kan ya. Berarti dari tangan kiri sampai kaki kiri gitu ya. Itu lemah kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi mendadak ngomongnya pelat nih. Nggak jelas ya ngomongnya, ini ibuku atau bapakku atau siapa kayak gitu, nggak jelas ngomongnya, atau bahkan tidak bisa bicara sama sekali tapi dia masih paham. Atau mungkin dia paham tapi ngomongnya kita sebutnya word salad kayak gitu. Jadi ngomongnya tuh ngalor ngidur nggak jelas, tapi tuh dia paham tapi dia nggak bisa ngungkapinnya kayak gitu. Itu bisa. Atau gejala lain misalnya kebas, kesemutan. Apalah orang Banjar tuh menyebutnya katur katur separuh badan kayak itu. Jadi cuman tangan kanan apa kaki kanan atau tangan kiri kaki kiri tapi separuh badan kayak gitu. Itu bisa. Atau buta mendadak kayak gitu. Bisa jadi ya, tapi tetap harus diperiksakan kayak gitu. Atau misalnya tidak selalu tapi bisa jadi nyeri kepala hebat, yang biasanya kata kuncinya itu adalah nyeri kepala ini pernah kayak ini sebelumnya dok, kayak ini sakit benar selama ulun hidup kayak gitu. Nah itu biasanya bisa mengarah ke sana, tapi biasanya kita periksa dulu kayak gitu. Banyak sekali gejala stroke ini. Berarti misal kayak katur, tiba-tiba buta mendadak itu merupakan sudah ada ciri-ciri berarti bisa ya? Bisa kayak jadi gitu. Ya? Datang aja ke dokter, diperiksa nanti oleh dokternya. Tapi kata kuncinya separuh badan ya kayak gitu. Biasanya yang awam, yang bukan yang sering seperti itu. Tergantung memang kena lokasinya di mana di otak kayak gitu.
Berarti itu kan lebih kepada separuh badan. Misalnya Katur cuma tangan, kelawasan micik HP kada gara-gara stroke kalau ya itu beda itu ya? biasanya CTS, beda lagi carpal tunnel syndrome itu bukan stroke. Itu banyak juga dok takutan dok kayak sakit banget tangan kanan nih nah dok, jari satu ini di sebelah sini kadang sampai kesembuh, takutan stroke lain stroke lo dok, jadi gitu kan. Bukan ya ternyata ya. Mulut merot juga bisa ya, mulut merot ditambah dengan separuh badan lemah kayak gitu. Merupakan tanda-tanda stroke bisa juga jadi. Berarti ke dokter lebih aja. pastikan aja ke fasilitas kesehatan aja sekalian dok ya. Oke, penyebab stroke sendiri itu apa sih dok? Oke, kalau penyebabnya bisa dua, pembuluh darah di otaknya pecah atau pembuluh darah di otaknya tersumbat kayak gitu. Jadi dua. Tapi kalau faktor resikonya itu banyak sekali. Yang paling sering, ya faktor resiko itu dua ya, yang bisa kita modifikasi, yang tidak bisa kita modifikasi kayak gitu. Yang tidak bisa kita apa-apakan lagi ya usia. Semakin usia meningkat, ya ada kemungkinan untuk resiko stroke-nya lebih besar, jelas kayak gitu. Tapi yang tidak bisa, yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita atur kontrol lah seperti itu, yang paling sering adalah hipertensi, darah tinggi kayak gitu. Ya ada kan sering orang gitu kayak ulun darah tinggi, tapi bila tinggi aja ulun minum obatnya aja kayak itu. Biasanya seringan kayak gitu. Nah ini kalau bisa sebisa mungkin rutin minum obatnya, karena kan kalau darah tinggi itu kita nyebutnya terkontrol dengan obat kayak gitu. Sama berikutnya kencing manis, itu juga bisa, itu cenderung biasanya merupakan faktor resiko, salah satu faktor resiko stroke. Kemudian banyak lainnya, merokok, obesitas, kurang olahraga, masih banyak lagi yang lain. Masih banyak berarti penyebab ini. Faktor resiko ya, kalau penyebabnya dua tadi yang utama. Kesumbatnya otak atau pecah sekali ya, pecah pembuluh darah ya. Oke. Terus gimana untuk pengobatan stroke itu sendiri? Jadi kan tadi penyebabnya dua ya, bisa tersumbat atau bisa pecah. Nah, otomatis kan itu dua hal yang sangat kontradiktif kan, yang sangat berbeda kan. Yang satu nih tersumbat ya berarti harus diencer kan darahnya. Yang satu nih udah pecah, nggak mungkin kita kasih dikumpulin lagi. Nah, jadi kalau pengobatannya kalau dia tersumbat, biasanya memang kita berikan obat pengencer darah. Di samping memang mengontrol faktor resikonya ya kayak gitu. Kalau sudah pecah pembuluh darah, artinya tergantung seberapa banyak darahnya yang ada di situ. Tersumbatnya itu ya? Yang pecah. Yang tersumbat tadi kita berikan mengencer darah. Kalau yang pecah pembuluh darah itu kan ada darah keluar tuh di situ kayak gitu. Tergantung berapa banyak. Kalau memang volumenya banyak sampai menekan otaknya sampai tidak sadar mungkin pasiennya, maka mungkin kita perlu konsultasi dengan dokter bedah saraf ya untuk pertimbangan dilakukan operasi. Operasinya ya banyak macamnya kayak gitu. Oh gitu dok ya. Berarti kalau pilihannya kalau nggak operasi dikasih si pengencer tadi ya, tergantung masalah pada ada di otaknya tadi dok ya berarti. Stroke perdarahan pun tidak selalu dioperasi sih kayak gitu, tergantung tuh tadi volume berapa pendarahannya ya. Iya betul kayak gitu. Tapi kalau dia tersumbat ya kita encerkan darahnya supaya kan otak yang tidak dapat darah tadi supaya bisa masuk lagi kayak gitu darahnya. Pendarahan pada otak ini dok, dia kelihatan waktu kita periksa kah atau kelihatan misalnya banyak udah darahnya keluaran dari telinga, misalnya dari hidung gitu kan? Kan logisnya kan kadang pendarahan ya kayak orang betianan juga, boy pendarahannya cur. Jadi ya itulah kenapa kita biasanya pasien yang ditemukan misalnya di puskes nih, dok dia lemas setengah badan, pasti dia akan rujuk ke fasilitas ke IGD karena stroke itu gawat darurat kayak gitu. Jadi ketika kita menemukan pasien stroke itu pasti kita ya dokter saraf yang kalau fasilitasnya ada pasti kita akan minta imaging penunjang CT scan kepala kayak gitu. Karena kita perlu membedakan ini penyebab stroke yang mana kayak gitu. Nah, kalau stroke pada perdarahan tadi ya akan terlihatnya di CT scan kepala, dia gambarannya akan putih seperti itu, berbeda dengan otak yang lain kayak gitu. Dan warnanya itu beda nanti di CT scan. Berarti bukan berarti keluar-keluar darah gitu ya, Dok ya. Oke, berarti kalau sudah ada gejala-gejala seperti tadi dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, nanti kalaupun emang karena udah urgent banget, Dok ya, disuruh CT scan kepala ya. Ya itu tapi itu pemeriksaan ya, bukan pengobatan ya. Iya benar-benar untuk mengetahui ini bujur kada penyakit gejala si stroke itu kan ya. Oke, bedanya stroke sama serangan jantung nih dok, ada nggak sih kira-kira yang diperiksa segala macem gitu kan ya? Awalnya serangan jantung, ternyata setelah keluar pemeriksaan, oh ternyata stroke kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu dok?
Biasanya beda sih Mbak gejalanya. Jadi kalau memang serangan jantung, mungkin yang lebih ahli ya dokter jantung ya. Tapi biasanya sih memang gejalanya nyeri dada hebat ya. Nyeri dada sebelah kiri itu menjalar sampai ke tangan kiri misalnya kayak gitu. Atau nyeri dada tembus ke belakang. Atau nyeri ulu hati bahkan kayak gitu. Kemudian tiba-tiba sesak ya, nafasnya susah kayak gitu. Kalau stroke tadi sih biasanya gejalanya seperti saya sebutkan tadi. Lemas paruh badan, kebas setengah badan. Atau bahkan tidak sadar seperti. Jadi gejalanya sih berbeda seperti itu. Tapi ya salah satu faktor resiko untuk menjadi stroke itu ada memang kelainan jantung, misalnya kelainan irama jantung seperti itu, kita nyebutnya atrial fibrillation seperti itu. Nah itu bisa menjadi faktor resiko stroke kayak gitu. Tapi untuk gejalanya memang berbeda. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau si serangan jantung ini bisa menjadi penanda adanya stroke gitu kan ya? Menjadi faktor resiko untuk kemudian menjadi stroke kayak gitu. Oke, siap. Terus nih dok, mungkinkah seseorang terkena stroke dan tidak sadar? Ada kemungkinan ya, katanya tadi ya? Iya. Karena kebanyakan ada yang nggak sadar ya? Iya, jadi biasanya memang kalau ditanya mungkin nggak sadar pasiennya mungkin banget kayak gitu. Jadi biasanya sih memang yang biasanya kalau pasien sampai tidak sadar mendadak ya, oh nih tiba-tiba jatuh kayak gitu, nggak sadar kayak gitu. Biasanya memang kita mengarah pertama kali pasti ke stroke perdarahan kayak gitu. Namanya tengkorak kita ini kan otak di dalam tengkorak kan, nah tekanan di dalam itu kan tetap seperti itu. Tekanan di dalam tengkorak ini tetap. Ketika ada pembuluh darah yang pecah di situ, kan darah keluar nih, darah keluar, ya kan berarti di dalam yang tekanannya tetap malah meningkat tekanannya karena ada komponen tambahan nih di dalam tengkorak itu. Nah itu tekanan yang meningkat itu yang bisa menyebabkan tidak sadar kayak gitu. Makanya biasanya kita kemungkinan perdarahan ini, apalagi misalnya ada darah tinggi sebelumnya kayak gitu. Tapi bisa jadi juga pasien-pasien yang tersumbat itu bisa jadi juga tidak sadar ketika misalnya sumbatannya luas sekali, misalnya pasiennya masih muda tapi sumbatannya sudah hampir sepertiga otak misalnya kayak gitu, kena kayak gitu, bisa jadi tidak sadar juga. Jadi tetap itu tadi kita biasanya akan periksa dulu, tanya jawab anamnesis, kemudian periksa fisik, kemudian baru CT scan kepala. Oke, kemudian nih dok, apa yang dimaksud dengan golden hour dalam penanganan stroke? Oh ya, golden emas, jam emas berarti berapa karat tuh? Jadi memang ada door to needle memang. Jadi waktu yang terbaik untuk melakukan penata laksanaan stroke seperti itu. Jadi memang kita ada salah satu terapi yang membutuhkan waktu cepat. Jadi misalnya biasanya itu pasien-pasien dengan stroke sumbatan ya. Jadi pasien datang misalnya, masih kurang dari 4,5 jam nih, 4 jam lah, 4 sampai 4,5 jam kayak gitu, baru ya dok saya tiba-tiba lemah setengah badan atau misalnya tiba-tiba pelor ngomongnya sejak 2 jam yang lalu kayak gitu. Nah itu kita harus cepat memang men-screeningnya, kita harus lakukan pemeriksaan. Kalau memang ada kriterianya kita bisa lakukan, kalau kriteria masuk kita bisa lakukan trombolisis kita menyebutnya. Jadi masuk pengencer darah tapi lewat lewat infus kayak gitu. Jadi IV line. Nah itu memang waktunya 4,5 jam batas maksimalnya. Kalau lebih dari itu memang tidak bisa kita lakukan lagi. Tapi memang banyak itu kriterianya. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak ini, harus ini, harus itu kayak gitu. Masuk kriteria itu baru bisa kita masukkan pengobatan yang kurang dari 4,5 jam tadi. Biasanya memang kalau memang diberikan itu tidak selalu, tapi biasanya rata-rata perbaikannya lebih signifikan dibanding orang yang terlambat datangnya. Gitu. Oh gitu, berarti ibarat kata tuh dia itu udah merasa ada gejala apa segala macam, dia langsung bawa, terus kita bisa menangani dalam kurun waktu 4,5 jam tadi ya. Maksimalnya kayak gitu. Itu yang dinamakan golden hour tadi ya. Golden hour. Siap. Kemudian nih dok, contek taruh Sunda boy. Terus nih, bisa nggak sih kita itu pulih dari stroke? Kalau pertanyaannya bisa kayak gitu. Jadi memang stroke ini kan beda-beda ya setiap orang, tergantung luasnya lesi kita nyebutnya, luasnya kelainan yang ada di sarafnya kayak gitu. Semakin luas ya semakin besar gejala stroke-nya, semakin sulit pulihnya kayak gitu. Cuman kalau ditanya bisa pulih, ada beberapa pasien saya yang sampai sudah bisa jalan lagi seperti biasa kayak gitu. Ada yang bisa oh ya sudah dok, sudah enak lagi, ini sudah bisa
ya hampir sempurna lagi lah seperti itu. Jadi kalau ditanya bisa, tapi memang rata-rata kalau memang sudah pasiennya datangnya sudah lemah banget kayak gitu, atau misalnya udah terlalu lama di rumah nggak langsung segera ke rumah sakit, jadi agak terlambat masuk obatnya, ya biasanya akan menjadi gejala sisa stroke. Gejala sisa stroke itu ya akan lama dan perlu rehabilitasi medik biasanya kayak gitu. Oke. Dok, ada nggak sih pernah dapat pasien yang kira-kira umur itu 40 tahun, Dok? 40 pernah ada? 40 tahun sudah stroke gitu? Oh banyak. Oh ada. Oke, kemudian kayak gitu, Dok, ya pernah ada yang sembuh gak dari umur 40 tahun itu? Atau bahkan apa sih resiko sembuhnya tuh malah minim? Oke. Jadi gini, biasanya sih memang sekarang tuh sudah mulai trennya bergeser ya. Kalau dulu kan kalau stroke itu kan identik dengan penyakit tua ya kayak gitu. Jadi orang-orang tua yang kena stroke. Sekarang ini sudah trennya udah mulai bergeser. Yang muda-muda juga banyak stroke nih, kayak 30-an, 40-an kayak gitu. Ya itu tadi, kita tidak bisa bilang kalau yang muda dia lebih bagus penyembuhannya, lebih apa segala macam, karena satu lagi tergantung berapa luas seberapa luas yang tidak terkena aliran darah tadi atau yang pecah pembuluh darah, tergantung yang mana, tergantung seberapa luas luka di otaknya, atau misalnya faktor resikonya bagaimana, dia terkontrol atau tidak kayak gitu. Jadi setiap individu pasti berbeda-beda. Tapi kalau ditanya ada nggak yang penyembuhannya bagus, ya ada. Tapi ada juga nggak yang seperti orang tua jadinya menetap gejala sisanya, ya ada kayak gitu. Jadi tergantung luasnya luka di otaknya seperti itu. Tapi ada juga nggak yang lansia mungkin bisa pulih normal kembali? Ada juga berarti, Dok? Ada. Kan stroke itu tidak selalu yang langsung lemah tidak bisa bergerak. Ada yang cuman masih bisa bergerak tapi lebih lemah sedikit dibandingkan yang sisi satunya seperti itu, atau misalnya hanya ngobrolnya saja yang terganggu atau hanya merotnya saja seperti itu, tergantung pasien. Oke. Next nih, Dok, ya stroke ini dia sifatnya keturunan nggak sih? Kalau aku nih stroke gara-gara dulu kuitanku bla 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 bla, mungkin dulu kuitanku stroke juga, lalu aku stroke juga, kayak gitu-gitu dah. Ya, jadi memang sekarang nih teknologi udah berkembang ya. Memang ada yang menyebutkan bahwa ada genetiknya stroke ini. Jadi memang kalau orang tua mungkin atau kakek neneknya ada yang stroke, lebih besar cenderung untuk terkena stroke anak atau cucunya seperti itu. Tapi memang saat ini kebanyakan sih memang karena faktor resiko yang tidak terkontrol ya kayak gitu. Karena memang ya itu ya misalnya sudah hipertensi udah lama kayak gitu, atau misalnya sudah kencing manis lama tidak terkontrol, dibiarin aja tidak diobati sehingga menjadi stroke. Jadi kalau ditanya genetik bisa, tapi lebih banyak karena didapat karena faktor resiko yang tidak terkontrol. Penyakit-penyakit yang lain-lain tadi, Dok, ya berarti udah seperti kayak hipertensi tadi, diabetes, segala macam, nggak dikontrol pula penyakit yang ada tuh larilah dia ke stroke gitu kan ya. Oke, jadi buat teman-teman sobat sehat mungkin yang ada penyakit diabetes kayak gitu, Dok, ya, habis itu apa tadi? Darah tinggi itu alangkah lebih baiknya diobati aja supaya hatam penyakitnya di situ aja, ya kan, Dok, ya, supaya nggak lari ke stroke gitu kan. Bukan cuma stroke loh, kan jantung juga bisa kan kayak gitu, ginjal juga bisa. Oke deh, bisa menyerang anak kecil nggak sih, Dok, si penyakit stroke ini? Bisa. Jadi memang ada beberapa, jarang memang tidak banyak, tapi bisa. Biasanya sih memang sudah ada underlying disease-nya ya. Misalnya pasiennya memang sudah ada kelainan darah kah sebelumnya, atau penyakit genetik apa seperti itu sehingga memicu ke stroke lebih gitu ya? Mudah ya sehingga muncul. Misalnya dia riwayat trauma kah sebelumnya seperti itu, bisa. Tapi jarang memang. Jarang, Dok, ya. Berarti ibaratnya kata ada kali aja ada teman-teman gitu kan ya di rumah yang habis denger podcast ini langsung melek ngeliat anaknya, langsung diperiksakannya, mungkin nggak apa-apa kali, Dok, ya, untuk apa sih deteksi dini ya bahasanya ya, untuk ngetahuin anaknya. Nanya lah ya, ini kenapa nih, Dok, kayak gitu. Nggak apa-apa kali, Dok, ya. Oke, ternyata juga bisa menyerang anak kecil nih, guys, ya. Terus nih, Dok, biasanya orang Banjarnya katujuannya berurut-urut, ulun kan katuju apalagi belulur lah. Curhat. Iya, Dok, bisa nggak sih pijat atau urut ini ngebantu penyembuhan stroke? Iya, biasanya kan kalau yang lemah itu kan biasanya memang lebih pegel ya rasanya. Kalau kita tanya tuh pasien-pasien, ya, Dok, yang lemah ini kenapa ya, Dok, sakit jadinya kayak gitu kan, ini lebih pegel, singkal jadinya kayak gitu. Padahal kan tapi di bawah bergerak lah hitungannya lah. Justru karena tidak terlalu banyak digerakkan itu gitu. Kayak gitu ya. Makanya kita selalu ngomong ini dibantu ya, digerakkan, latihan terus biar nggak kaku, biar nggak mengecil ototnya seperti itu. Kalau ditanya urut boleh atau enggak, boleh, tapi biasanya
urut yang biasa aja kayak gitu. Jangan urut yang kencang, nanti malah ototnya yang kenapa-napa kalau urutnya terlalu kencang. Tapi kalau urut-urut biasa, dilemaskan ototnya aja sedikit-sedikit nggak masalah. Oh, daripada untuk meregangkan, merilekskan tubuh nggak apa-apa ya. Cuman kalau khususan misalnya ada yang mengklaim, oh Bu urut jar, khusus gasan stroke bagusnya enggak kali dok ya, takutnya malah kena di otot gitu kah? Tetap dari kita pengobatannya dengan obat kayak gitu, dengan obat dan rehabilitasi medik tadi dilatih. Oh, gitu. Bukan hanya diurut ya kayak gitu. Ada 2 penunjang berarti ya, boleh diurut tapi sebatas merelekkan saja. Utamanya lebih baik diobati medis ya dok ya. Membantu mengurangi nyerinya. Mengurangi nyerinya tadi, iya. Olehnya kada tapi begarak tadi leh. Oke siap. Ada netizen jadi dari kaula-kaula muda di sebelah sini yang nanya nih dok ya. Lebih bahaya mana nih, stroke kanan atau kiri katanya? Beda kah atau sama aja katanya? Sama aja sih, sama cuman aja, ya? kan memang agak susahnya adalah jadi kalau stroke itu dia bersilangan ya. Ketika kena otak yang kanan misalnya tidak dapat suplai darah sehingga tersumbat, maka yang muncul manifestasinya adalah gejalanya di kiri. Jadi bersilangan kalau dia di otak ya. Tapi kalau dia di batang otak itu beda lagi ceritanya. Tapi kan yang kebanyakan kan jarang kan di batang otak. Berinyut kan kepala ulun tadi gara-gara membahas otak rasa Hawaii kayak gitu lah. Ya, jadi dia bersilangan. Cuman yang memang agak susah adalah ketika memang kenanya di ekstremitas yang dominan. Kita kan biasanya rata-rata jarang yang kidal ya. Nah, kalau kita kenanya yang kanan itu yang agak susah, sehingga semua aktivitas kan terganggu jadinya kayak gitu. Tapi kalau bahaya tidaknya ya sama saja kanan kiri, ya sama-sama stroke, ya sama-sama membahayakan kayak gitu. Cuman agak susahnya dari pasiennya. Kalau dia biasa kanan, ya jadi makannya susah, ke toilet susah, kayak kehidupan sehari-harinya lah jadi sangat terganggu. Kalau kiri kan masih agak, kalau dia pasiennya biasanya ke tangan kananan, kiri yang kena, dia kan masih bisa aktivitas sehari-hari kan kayak gitu. Cuman yang agak susah adalah ketika pasiennya ke tangan kananan yang kena juga kanan kayak gitu. Itu hubungannya ke pasien sih. Tapi kalau kanan yang mana yang lebih bahaya, kena yang kanan apa kena yang kiri sama aja ya gitu ya, sama-sama bahaya. Iya. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen, juga contekan-contekan ulun yang sangat membantu. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak kameramen, ciri signifikan kalau sudah ada fase itu ada. Ciri signifikan kalau sudah ada ke fase mau stroke gitu ya. Oke. Agak susah sih karena memang stroke ini mendadak. Dari definisinya aja dia mendadak kayak gitu. Jadi rata-rata memang pasiennya itu muncul ya sudah mendadak kayak gitu. Dok, ini tiba-tiba gugur dok aja kayak gitu. Tiba-tiba kejang misalnya kayak gitu. Gugur. Tiba-tiba duduk ya, tergugur ya nggak sadar ya, tidur tidak sadar kayak gitu. Beda sama pingsan kan dok? Oh beda. Nah misalnya ya, jadi kalau ditanya apakah ada tanda-tanda, biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada kayak gitu. Jadi ya tiba-tiba aja munculnya, karena ya itu tadi dari definisinya aja dia memang sesuatu yang akut, sesuatu yang mendadak kayak gitu. Emang stroke bawaannya mendadak gitu kan ya? Ya, jadi tidak selalu, tapi rata-rata 60-70% tuh faktor resikonya hipertensi memang. Jadi misalnya pas ditanya, ya dok mendadak kada sadar atau mendadak lemas paruh badan tapi tensinya 200 bisa kayak gitu. Bisa kena stroke. Itu sudah mengarah ke stroke itu biasanya. Oh berarti ini kuncinya mungkin buat emak-emak, bapak-bapak yang ada hipertensi lebih dipantau-pantau lagi gitu kan dok ya, karena bisa menjadi kunci utama gara-gara cungolnya si stroke ini kan ya, karena 70, dikontrol kayak gitu, diturunkan tensinya. Ya, karena 70% tadi 60-70% karena hipertensi itu kan ya. Oke, diabetes bisa juga kan ya. Aduh, manis cuy. Kolesterol ya. Apa menunjuk-nunjuk ulun? Tolong langsung main supaya terlihat kutilang kurus tinggi langsung. Oke dek, kalau begitu terima kasih atas sharing ilmu-ilmu bermanfaatnya yang sudah dibagikan bersama sahabat sehat di rumah buat kami di sini juga. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi almajaliyah. Amin. Terus ya lidah dai hari ini kenapa ya? Biar praktek di mana dok? Kalau Pina ada buah netizen hendak memeriksa ya nak? Iya, saya praktek di 2 tempat, di Klinik Ini Balu sama Rumah Sakit Sari Mulia. Klinik Ini Balu itu di mana? Biasa namanya Klinik Balu kah? Kini Balu. Kini Balu. Apa menyebut apa? Kini Balu. Oh nama kliniknya Klinik Kini Balu. Iya, sama Sari Mulia. Sama Sari Mulia. Oke, ingatin nama dokternya Dokter Hana Humaira Fahir. Jam prakteknya jangan pulang dok. Kalau di Kini Balu Senin, Rabu, Jumat siang jam 2 sampai jam 4. Tapi kalau di Sari Mulia
setiap hari kecuali Selasa Kamis itu malam jam 7 malam. Oke, dicatat ya Sobat Sehat kali aja yang mau berperiksa boleh. Cek aja di Google kan ada alamat lo biasanya. Oke deh Dok, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, sudah berkenan ya. berkunjung ke sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan pada podcast kali ini bermanfaat. Amin. Bisa lebih aware lagi kita sama kesehatan, gak cuman stroke aja nih ya, ke hipertensi atau apapun penyakit buhan pian yang ada. Kita lebih aware, lebih sayangi diri, lebih bisa hidup sehat, bisa olahraga, apalagi gasan ulun. Oke deh kalau begitu cukup sekian dan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nonton podcast Bingka Warna kita di siang hari ini. Jangan lupa follow Instagram kita di @dinkesprofkalsel dan subscribe YouTube kita di dinkesprof.kalsel. Bujur lo bertitik lah. Ya, bujur terus. Oke deh kalau begitu terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aduh, hai. Gugup